Bapak, kita menunggu seperti apa arah kebijakan Bank Indonesia siang nanti. Dan berdasarkan konsensus kami, absolut semuanya berekspektasi bahwa kali ini BI akan mempertahankan suku bunga. Apakah Anda sependapat? Saya sependapat karena juga melihat keadaan ekonomi dunia dan melihat apa yang terjadi dengan nilai tukar kita, tentunya BI sebagai regulator atau misalnya dari sisi moneter ya, yang menjaga monetary policy di negara kita dan tentunya perlu juga menjaga nilai tukar. Dan satu dan lain hal juga kenapa saya sependapat dengan suku bunga akan tetap bertahan dan seperti sekarang, karena kita mendengar juga dan mengetahui bahwa likuiditas di perbankan sekarang sedang ketat ya, di mana loan to deposit ratio-nya mungkin kisaran sekitar 90%, Mbak. Baik, apalagi kita juga mendengar BI ini mengatakan penurunan suku bunga The Fed ini tampaknya akan lebih rendah dari ekspektasi. Kalau ekspektasi Anda terhadap arah kebijakan The Fed seperti apa? Karena kalau kita melihat data inflasi Amerika Serikat semalam ini kan sebenarnya relatif lebih baik daripada ekspektasi pasar. Ya, kalau kita bicara The Fed tentunya kita masih menunggu pelantikan Donald Trump yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari mendatang. Ini tidak lama lagi dan kita ketahui sebelum Donald Trump dilantik, bahkan setelah dia terpilih menjadi presiden yang berikutnya, tentunya beliau juga menyampaikan polisinya tentu adalah polisi proteksionisme, artinya misalnya dia tetap dalam kondisi keadaan ekonomi yang misalnya pro bunga yang tidak rendah, tetapi apakah tidak rendah itu maksudnya dengan suku bunga The Fed yang sekarang ini masih tetap akan turun, pastinya mungkin masih tetap akan turun. Apakah nanti turunnya seperti pemerintahan yang lama, prediksi pemerintahan yang lama, tentu kami melihat bahwa mungkin Trump ini Presiden Trump tentunya mempunyai policy yang sedikit berbeda, di mana dia menginginkan bunga kalau tidak terlalu rendah tapi cukup dalam hal tatanan yang cukup seperti apa yang mungkin nanti akan diprediksi masih tetap tinggi menurut saya, sehingga agar terciptanya demand ya, daya beli yang ada di Amerika sendiri. Bahkan satu dan lain hal juga kita mendengar bahwa Donald Trump ini akan ada policy terhadap misalnya pajak ya, pajak untuk masyarakat-masyarakat yang pendapatan rendah, misalnya mendapatkan income dari tips atau jasa, service tips dan segalanya, itu mungkin nanti akan dihapuskan pajaknya agar terciptanya daya beli di Amerika itu sendiri. Nah, ini yang masih kita tunggu. Nah, manakala jika nanti benar bahwa pemerintahan atau The Fed misalnya juga tidak terlalu menurunkan ke tingkat yang lebih rendah ya seperti ekspektasinya mungkin sebelumnya oleh para ekonom, tentunya kita juga tidak akan melihat bahwa suku bunga acuan BI akan juga mengikuti apa yang ada di The Fed sendiri, karena kita sendiri harus juga menjaga posisi moneter kita, Mbak Nega. Baik, Pak Suwandi, sebenarnya kan di 2024 BI ini sudah memangkas suku bunga begitu. Tapi apakah dampaknya ini sudah terasa di perusahaan pembiayaan? Suku bunga sebenarnya kita sudah merasakan bahwa perbankan sebenarnya juga tidak secara langsung antisipatif terhadap suku bunga acuan BI, di mana pada tahun 2004 kita juga mendapatkan apa namanya suku bunga yang cukup atraktif ya untuk kita bisa pakai sebagai sumber dana perusahaan pembiayaan. Namun satu dan lain hal kita juga merasakan bahwa di awal tahun beberapa bank sudah mulai menaikkan suku bunga pinjamannya kepada perusahaan pembiayaan, Pak. Baik, artinya apabila ternyata pemangkasan ini akan berlanjut lebih banyak lagi di 2025, apakah ini akan juga berdampak positif untuk perusahaan multifinance? Pemangkasan dari suku bunga BI tentunya kembali lagi kita harus melihat likuiditas dari perbankan itu sendiri. Nah, di manakala likuiditas perbankan kalau misalnya cukup ketat, pastinya juga perbankan akan menghitung kembali dan tidak akan mengikuti misalnya suku bunga acuan, tapi pasti ada cost of fund tertentu yang memang harus mereka bebankan kepada calon debitur atau para debiturnya sendiri. Nah, jadi kita bisa melihat dan saya bisa berekspektasi bahwa suku bunga bukan menjadi satu hal yang paling penting buat pertumbuhan perusahaan pembiayaan, tetapi kita sebenarnya lebih menginginkan adanya daya beli masyarakat yang meningkat. Nah, daya beli dan masyarakat yang meningkat tentunya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai pendapatan yang tentunya sustain dan pendapatan yang meningkat ya. Ini pendapatan tentu meningkat adalah bagaimana
sistem sistem perdagangan kita, eh, apa bisnis juga tetap bisa berjalan dan bergulir lebih baik lagi di tahun ini. Baik, baik. Harapannya itu ada Baik, menjadi Pak harapan Suwandi. kita Tapi semua. apabila ternyata suku bunga ini masih akan tinggi untuk waktu yang lama, bukankah ini juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat? Suku bunga tinggi sebenarnya bukan satu hal yang penting mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang paling penting masyarakat punya pendapatan dan masih bisa bekerja dan bisa menghasilkan. Bagi masyarakat yang misalnya berusaha dari sisi sektor UMKM, mereka masih bisa berproduksi dan hasil produksinya masih bisa dibeli oleh masyarakat, dan itulah sistem perdagangan ya. Siapapun juga kita mengatakan bahwa suku bunga tinggi, kalau dananya ada, masyarakatnya punya dana, pasti akan terjadi pergerakan perekonomian. Baik, kalau evaluasi dari Anda sejauh ini daya beli masyarakat, apakah sudah ada perbaikan Pak Suwandi di industri multifinance? Karena kalau kita lihat dari Kita masih merasakan adanya tekanan. PMI ini kan lebih baik begitu. Mbak Anuki. Iya, kalau kita lihat dari PMI manufaktur ini kan sebenarnya terlihat sudah memasuki lagi level ekspansi. Tapi apakah di dalam realisasinya industri pembiayaan ini masih melihat adanya pelemahan daya beli masyarakat? Masih kita rasakan tentu dengan kita berbicara dengan terutama kami yang berusaha di pembiayaan otomotif, kita juga bertanya kepada teman-teman dealer dan segalanya, bagaimana penjualan dirasakan. Memasuki Januari biasanya memang tidak akan terlalu cepat pertumbuhan pergerakannya, karena juga mungkin Januari setelah liburan orang juga mungkin tidak langsung serta-merta membeli kendaraan baru. Bahkan sebenarnya kendaraan-kendaraan baru sudah banyak dibeli di akhir tahun antara bulan November Desember karena ada isunya kenaikan pajak offset. Namun demikian kita ketahui bahwa dengan berbagai diskusi Gaikindo dan IC telah berhasil meyakinkan Pemda atau beberapa pemerintah daerah, dan akhirnya pajak offset ini tetap ada, namun tetap diberikan insentif agar pajak offset ini tidak dijalankan terlebih dahulu. Beberapa pemerintah daerah di seluruh Indonesia ada yang menunda, atau bukan menunda pajak offset, tapi diberikan insentif sama dengan pajak offset yang dikenakan. Ada yang sampai dengan Maret, ada yang sampai dengan Juni, bahkan ada yang sampai dengan akhir tahun 2025. Dan dengan demikian, apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa nantinya akan ada kenaikan pajak offset atau pajak kendaraan bermotor, setidaknya tidak menjadi beban yang akan ditanggung oleh masyarakat, dan mudah-mudahan penjualan kendaraan bermotor dapat recover.